Rema hari ini, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Daud lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang menolak kehadirannya. Sementara kakak-kakaknya belajar banyak ilmu pengetahuan, ia harus menjaga 2-3 ekor kambing domba. Namun yang sangat luar biasa, Daud bisa bertahan menghadapi perlakuan tidak adil itu sampai Tuhan membawanya ke musim yang baru dalam kehidupannya. Ya, tangan Tuhan membawanya masuk ke istana raja dan memberinya kemenangan melawan Goliat. Saat itu mungkin Daud berpikir nasibnya akan berubah. Tetapi kenyataannya, hari-hari baik di istana raja hanya berjalan sebentar saja. Daud kembali mengalami masa-masa sukar karena Raja Saul iri hati kepadanya dan berniat membunuhnya. Berkali-kali Daud hampir tertangkap, tetapi Tuhan selalu meluputkannya. Daud mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi raja, tetapi kenyataannya ia terus ada dalam bahaya. Sampai di satu titik musim yang baik kembali datang. Daud benar-benar menjadi raja atas seluruh Israel dan kerajaannya diberkati Tuhan. Lalu, apakah keadaannya terus-menerus baik? Ternyata tidak. Ujian dan pencobaan kembali datang saat Absalom anaknya sendiri memberontak dan merebut tahtanya. Hal itu membuat Daud harus terusir dari istananya sendiri. Masa kesukaran kembali datang dalam hidupnya. Namun singkat cerita, Tuhan memulihkan kembali tahtanya. Akhirnya Daud mengakhiri pertandingan hidupnya dengan kemenangan. Karena sepanjang hidupnya tidak ada kata menyerah dan kalah dengan keadaan. Yang ada hanyalah bertahan, maju, dan menang. Sama seperti kehidupan Daud yang tidak pernah lepas dari masa sukar, begitu juga dengan hidup kita. Hal baik, hal buruk, tantangan, ujian, pencobaan, masa-masa sukar adalah bagian dari hidup ini. Suka atau tidak, kita harus melewatinya. Karena itu, kita perlu mempersiapkan dan membangun diri sekuat-kuatnya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Tidak hanya mampu melewati masa-masa sukar itu, tetapi bisa keluar sebagai pemenang. Karena begitulah seharusnya mentalitas yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Haleluya. Hal apakah yang paling menekan Anda dalam melewati masa-masa pandemi ini? Bagaimana cara Anda melewatinya dan apakah kata Tuhan bagi Anda supaya Anda bisa keluar sebagai pemenang dalam masalah yang Anda hadapi itu? Apa yang akan Anda lakukan untuk membangun ketahanan Anda supaya Anda bisa keluar sebagai pemenang? Tuliskan komitmen Anda. Bapa, kami bangga karena Engkau adalah Allah yang setia. Tidak hanya Engkau menyertai kami di masa-masa yang baik, tetapi terlebih lagi Engkau sangat setia menyertai kami di masa-masa sukar ini. Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau ada untuk kami dan siap melatih kami menjadi lebih tangguh dan mampu melewati masa-masa sukar kami sebagai pemenangnya. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan, karena kekuatan-Mu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suka tak suka, masa sukar adalah bagian dari kehidupan. Kita perlu mempersiapkan diri agar kita bisa tangguh menghadapinya.